Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Gus Iya. Malason Mafid. Yang pertama ingkang kula badhe takletaken sepindah masalah untuk mendekatkan diri niku wonten jenjang umur mboten. Kadang teng warga khususipun Tanjung Tirta lah. Niku kadang-kadang ketika tiang mempelajari syariat, thariqat, hakikat makrifat niku agonom kadang-kadang dereng umuripun. Dan niku mohon penjelasan. Nggih. Intinya wonten batas umur untuk mempelajari ilmu niku napa mboten? Ngoten nggih. Sepindah pingkalipun. Nggih. Kadang-kadang kula belajar mengenai thariqat, intine napa nggih? Zikir jahar, khofi dan segala macam. Tapi seringkali ketika mun zikir kados ngaten niku dong kepanggih, dong boten. Niku tepundi kekiranganipun Gus? Ngoten nggih. Nggih, makaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah umur itu tidak ditentukan miturut pandang kacamata hakikat. Siapa yang hatinya sudah bisa menerima dengan dinu tauhid, umur berapapun silakan. Jadi tidak ada ukuran tentang masalah umur. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita manusia umur 50-60 pun belum bisa menerima. Yahjubuhum bi'ilmihim au ibadatihim au bi'a'malihim. Menolaknya itu bisa jadi karena keilmuan kita. Akhirnya dengan ilmu itu akan menutupi hati kita pada Allah. Akhirnya ilmu itu nggak bisa tembus terhadap hati. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu tentang selain Allah. Itu kadung saya ngalim. Laksana gelas Pak. Selama isi ono tutupi tak iseni tuyo yo gak iso melebu, gak bisa masuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mengapa tertutup di situ? Mengapa dia tidak mau menerima? Karena jawabannya tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mengapa dia tidak percaya? Dikandani, dikasih nasihat atau tidak tentang dinu tauhid, dia tidak mau terima karena khatamallahu ala qulubihim, ketutup. Bagaimana Allah menutup? Dengan ilmunya. Contoh saya, dengan kealiman saya terhadap ilmu selain Allah, itu akan menghijabi hati saya pada Allah. Bisa jadi Allah menghijabi dengan wa'amalihim, kemewahan duniawiyah. Aku sugih sak Banjarnegara, sugih orang paling kaya. Bayu. Bisa jadi kekayaan itu akan menjadikan hijab di dalam hatiku pada Allah. Manakala kita itu tidak mau hati ini sadar diri tentang dinu tauhid. Tapi bukan selamanya ilmu atau duniawiyah itu selamanya menjadi tutupnya hati, enggak. Justru itu ada seseorang yang menjadikan wasilah, menjadikan jalan untuk bertemu Allah. Sedekah, kalau nggak ada uang ya nggak bisa, dijadikan jalan untuk bertemu Allah di situ. Ilmu, mulang, taklim, gitu, dijadikan sebagai alat untuk bertemu Allah di situ. Jadi secara fisik dia
campur berinteraksi dengan urusan selain Allah, secara ruhaniah dia hanya campur dengan Allah. Laksana seperti ikan yang hidup di lautan, airnya asin tapi ikannya tidak ikut asin. Beda dengan ikan tahu tempe Pak Bu. Mau goreng kita uyai sedilut ngoten jadinya ayo kok bisa. Padahal ikan yang hidup di lautan itu tidak hanya 1 hari, bahkan bertahun. Ketika kita ambil kita goreng kok gak asin. Sama dengan kekasih Allah, calon-calon kekasih Allah jenengan iki ngikuti, meneladani Rasulullah. Dia campur jasmania dengan urusan dunia, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak terpengaruh dengan kemolekan dunia. Tetap hatinya bertemu Allah. Jadi mohon maaf sekali lagi tadi ya, tentang pertanyaan pertama tadi. Apa Mang? Pertanyaan pertama tadi Mang apa Pak? Kenapa? Umur ya, jadi umur itu tidak menjadikan ukuran Pak. Tidak menjadikan ukuran. Bila mana siapapun di antara kita ketika disampaikan dinu tauhid kok artinya buka, nerima, udah waktunya itu. Udah waktunya. Kita tauhid kan diproses mulai la ilaha illallah di syariat, la ilaha illallah di thariqah, la ilaha illa anta di hakikat, la ilaha illa ana itu di ma'rifat. Ya udah, artinya bagaimana? Kalau oke, silakan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ketika saat itu berzikir terus kadang klik, kadang boten. Nah ngeten nggih. Gampangane kadang sambung, kadang putus. Jikalau jenengan iki sudah membawa zikir la ilaha illa anta, sumber dari la ilaha illa anta tauhid, dadine zikir sirul asror, hati sir sampean dasari sampean sertai sirul asror, kok yo kadang connect, kadang putus, kadang makrifat Allah, kadang tidak, kadang imani datang Allah, kadang tidak. Mengapa demikian? Apakah ada yang kurang? Niki kula jawab, apabila zikir khaufi jenengan sertai sirul asror, itulah proses kekasih Allah di dalam musyahadatul fana ke kamil, dari ke kamil ke bako. Intinya dari makom mahfud ke makom maksum. Memang gitu Pak. Jenengan iki dijatuhkan, diangkat lagi, dijatuhkan, diangkat lagi. Laksana kita itu belajar sepeda pancal, mesti jatuh. Nanti dipakai lagi, jatuh lagi, pakai lagi. Justru seiring dengan berjalannya jenengan terus mengambil sepeda, menaiki terus, walaupun jatuh bangun jatuh barung, akan mencetak Anda itu lihai dalam mengendalikan sepeda. Kalau jatuh pertama sakit, dibawa sepeda gak dicandak maneh, sampai tua pun tidak akan pernah bisa bersepeda panjang. Artinya zikir kita sudah diajarkan oleh Allah yang dicontohkan terhadap baginda Muhammad di dalam surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, pagi sampai sore hatimu sibukkan berzikir terus tanpa jeda. Wa minal lail, malam pun juga begitu. Itu Rasulullah. Sekarang kita sebagai umatnya ya sak mampu jenengan, sing penting tetap mengikuti teladani kanjeng Nabi.
Yang dimaksud dzikir di sini adalah sebagai wasilah Anda bisa hablum minallah. Hablum minallah berarti tali langsung pada Allah, bisa sambung. Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ajaran ini tidak dipaksa, Pak. Sing melu monggo, sing ora ya ora apa-apa. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Wa may yakfur, barang siapa yang meninggalkan nafsu, wa yu'min billah, imannya pasti dia akan pada Allah. Barang siapa hatinya, cintanya ruhaniyah terhadap selain Allah kau lepaskan, wa yu'min billah, maka cintamu akan diterima Allah. Yuhibbukumullah. Surat Ali Imran juga dikatakan, jikalau kau betul-betul mengikuti Muhammad, yaitu melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerimamu sebagai kekasihnya. Karena kau telah melepaskan cintamu terhadap selain Allah, ganti cintane nang Allah. Niki lho sing tak maksud, hati jenengan gendeng nang Gusti. Terus bagaimana kesalahan saya ya Rasul waktu dulu mengimani selain Allah? Di situ sudah dijawab, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni, sebab innallaha ghafurur rahim. Ya syirik itulah yang menggelapkan hatimu, sekarang dihapus oleh Allah, diampuni. Akhirnya sampailah kita sampai pada Allah. Jadi nek sampai tanya, ada kekasih Allah itu diproses ada 3, Pak. Pertama musyahadatul fana, jenengan akeh laline timbang ilingi. Kita sedikit ingatnya, banyak lupanya. Terus yang kedua musyahadatul kamil, kebalikannya, banyak ingatnya daripada lalainya. Nah, apa ini sebab? Karena jenengan iki secara sistem terus menerus menjaga nilai-nilai zikir ning ati sampai datang Allah. Iki secara sistem loh ya. Terus kalau ini sudah dianggap cukup, maka Allah memindahkan rohaniah sampean ke musyahadatul baqa. Gak ada lalinya sama sekali selama 24 jam. Baik jenengan tidur jasate, gak tidur jasate, roh sampean tetap berzikir dateng Gusti Allah. Pun nek sampean takok mana kekurangannya, aku hanya menjawab, kita itu diproses Allah dari musyahadatul fana ke kamil. Orang yang cepat di situ karena selalu menjaga pagi sampai sore zikirnya, makan tetap hati sadar. Sing ngangkat tangan ya sapa, sing ngecapi makanan siapa, yang menelan makanan sampai ke perut siapa? Jawabannya hati sampai cuman Allah. Jikalau tidak ada Allah, kita nggak bisa ngangkat, nggak bisa mengunyah, nggak bisa menelan. Hati sampean duduknya di situ terus menerus. Ini Pak ya, jangan hanya dipraktekkan dalam sholat saja, jangan praktekkan juga di luar sholat. Sebab kita manusia 24 jam dihadapkan Allah aktivitas 50, bukan 5 waktu. 50 waktu Pak, yo makan yo minum, mau macam-macam, di total jenderal ketemu 50 waktu. Nggih. Berarti kalau boleh saya jawab, zikir di tingkat nih Pak ya, di tingkat nih. Nggih. Ada lagi?